Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel yang selalu memberikan informasi seputar pinjaman online yang bisa teman-teman manfaatkan dan berguna bagi teman-teman semua. Kalau bukan gudang pinjol, nah jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini ya. Terima kasih. Nah guys, seperti teman-teman ketahui ya, dengan adanya perkembangan teknologi dari fintech membuat orang sekarang bisa mengajukan kredit secara online dengan cepat dan mudah. Berbeda ya dengan tahun dulu yang kita ingin melakukan kredit, kita harus mesti ke bank dulu dan membutuhkan waktu yang lama. Namun dengan adanya fintech ini bisa menawarkan cara mengajukan pinjaman lebih mudah dan lebih cepat ya. Namun untuk kemudahan ini juga harus teman-teman ketahui baik buruknya dan risikonya. Nah, kali ini saya akan memberikan rekomendasi pinjaman online yang tentunya sudah terdaftar di OJK yang bisa teman-teman miliki dengan limit 25 dengan limitnya 25 juta. Jadi penasaran aplikasi apa? Jangan di-skip video saya ini. Silakan teman-teman tonton dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Nah guys, di sini kita bisa mendapatkan limit hingga 12 juta rupiah walaupun kita baru bikin akun. Nah, akan saya tunjukin aplikasi apa dan berikut step cara pendaftarannya. Oke, check it out. Nah, aplikasi yang saya maksud adalah Rupiah Cepat. Nah, untuk Rupiah Cepat ini merupakan aplikasi dana tunai yang sudah ber-OJK dan datanya juga sudah diupdate ya di tahun 2022. Nah, keunggulan dari Rupiah Cepat ini adalah pinjaman online-nya cepat cair dengan syarat KTP yang sudah berizin OJK. Selain cepat dan simpel, menariknya pinjaman online ini memberikan poin reward kepada nasabah yang bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah. Namun ada beberapa kelemahannya dari Rupiah Cepat ini karena tingginya biaya dan bunga kreditnya. Kemudian untuk akses data dan pribadi di ponsel dan limit relatifnya dan juga tenornya juga sangat aman, hingga Rupiah Cepat ini juga bisa juga sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang lagi mencari dana darurat atau lagi mencari dana buat modal usaha ataupun untuk uang keperluan lainnya. Silakan teman-teman cek terlebih dahulu, review terlebih dahulu apakah Rupiah Cepat ini sudah terdaftar di OJK atau belum. Silakan langsung cek di Instagram Indonesia yang sudah centang biru atau di website OJK Indonesia yang resmi. Oke. Nah, untuk jumlah maksudnya untuk produk pinjamannya di sini Rupiah Cepat memberikan limit dari Rp700.000 hingga lebih dari 10 juta rupiah dengan tenor maksimal adalah 90 hari dengan suku bunganya maksimum 24% per tahun. Nah, oleh sebab itulah Rupiah Cepat ini direkomendasikan bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana dalam jumlah besar dengan limit yang panjang dan bunga yang rendah. Untuk syarat pengajuannya pastinya warga negara Indonesia, kemudian sudah berusia 18 tahun ke atas, kemudian memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dan juga memiliki eKTP. Karena di sini ya untuk saat ini Rupiah Cepat melayani seluruh wilayah Indonesia. Nah, teman-teman akan diminta untuk memiliki rekening bank atas nama sendiri yang masih aktif dalam 3 bulan terakhir. Nah, untuk dapat mengajukan pinjaman ini hati-hatilah dalam mengisi nomor rekening karena Rupiah Cepat juga tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan pengisian nomor rekening teman-teman. Nah, untuk kecocokan datanya antara pengajuan di aplikasi dan data di rekening akan menjadi syarat penting agar kita sebagai peminjam bisa mencairkan pinjamannya. Meskipun skor kredit kita sudah lulus, tetapi jika data di rekening bank tidak sesuai dengan aplikasi, maka pihak fintech tidak akan mencairkan pinjaman. Bisa jadi pinjaman teman-teman tidak akan di-ACC, alhasil pinjamannya ditolak.
Nah, untuk proses pengajuannya di sini teman-teman hanya perlu mengunduh aplikasinya, kemudian nanti teman-teman akan diminta nomor ponsel yang digunakan untuk mengajukan pinjaman. Kemudian nanti teman-teman akan mengisi isi formulir yang sudah disediakan oleh aplikasinya. Kemudian setelah teman-teman mengisi isi formulirnya, teman-teman akan diverifikasi data-data yang sudah teman-teman isi tadi, dan nanti akan masuk ke proses persetujuan dari verifikasi aplikasinya atau verifikasi dari pinjaman online-nya. Nah, jika verifikasi teman-teman diterima ataupun pengajuannya diterima, maka uang akan ditransfer ke rekening teman-teman. Oleh sebab itulah, pastikan ketika mengisi nomor rekening, pastikan nomor rekeningnya dengan benar dan nama nomor rekening sesuai dengan nama peminjam. Karena ketika pinjaman kita lolos ataupun disetujui dan ketika proses pencairan, maka ketika nomor rekening kita salah, maka uang itu tidak akan masuk ke rekening dan pinjaman kita dianggap gagal atau tidak lolos dari verifikasi. Nah, kita masuk ke proses berikutnya, yaitu tahapan dari pengisian data pekerjaan dan jumlah penghasilan per bulan. Bagian ini termasuk paling penting karena berdasarkan informasi ya, di sini fintech menentukan apakah peminjam punya kemampuan dal keuangan untuk mengembalikan pinjaman atau tidak. Sehingga teman-teman harus mengisi jenis pekerjaan, kemudian tersedia di dalam itu adalah full time, part time, wira swasta, tunakarya, pelajar, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman isi sesuai dengan yang pekerjaan teman-teman pada saat ini. Kemudian nanti jumlah penghasilan per bulan situ diisi, dan juga lama masa kerjanya, nama perusahaan, kota perusahaan, tanggal penerimaan gaji, dan nomor telepon perusahaan. Karena untuk info tersebut wajib, jika tidak diisi teman-teman tidak bisa pindah ke proses berikutnya. Nah, untuk informasi berikutnya adalah mengisi kontak darurat. Di sini ada 3 kontak darurat ya yang harus teman-teman sampaikan. Di setiap kontak itu teman-teman harus mengisi nomor handphone dan hubungannya. Jenis kontak yang diperbolehkan itu adalah orang tua, suami atau istri, teman saudara, dan lain-lainnya. Yang penting ya, pada saat kita mengisi nomor kontak ini, nomornya harus aktif dan bisa dihubungi. Dan juga ketika mengambilnya harus mengambil melalui phonebook ponsel. Oke. Nah, yang paling penting yang perlu teman-teman ketahui adalah pastikan ketika mengisi nomor kontak darurat, pastikan nomor kontak darurat yang kita berikan itu aktif dan bisa dihubungi. Karena biasanya ya pinjaman online ini mereview atau mensurvey apakah nomor kontak yang kita masukin aktif atau tidak. Jika tidak aktif, bisa dipastikan pinjaman teman-teman tidak akan di-ACC oleh pihak pinjaman online. Kemudian informasi lainnya yang diminta oleh Rupiah Cepat adalah pendidikan terakhir, kemudian status pernikahan, jumlah anak, dan rekening bank. Di sini pastikan teman-teman sudah mengisi atau sudah memastikan bahwa informasi rekening bank yang teman-teman sampaikan adalah benar dan sesuai dengan nama peminjam. Jangan sampai ketika kita memasuki nomor rekening, nama peminjam beda dan nomor rekeningnya berbeda, karena ketidaksesuaian bisa menyebabkan kegagalan dalam pencairan meskipun kredit ataupun data teman-teman sudah diverifikasi dan sudah disetujui oleh Rupiah Cepat. Namun ketika nomor rekening kita salah, maka dananya tidak akan cair dan bisa dipastikan pinjaman teman-teman ditolak ataupun tidak di-ACC. Nah, selanjutnya dokumen yang perlu disampaikan adalah KTP, kemudian foto selfie sambil memegang KTP. Keduanya wajib ya teman-teman ambil menggunakan kamera dari HP yang dipakai untuk mengapply pinjaman di Rupiah Cepat. Nah, perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman mengambil foto KTP, pastikan pencahayaannya tepat dan tidak ada orang di samping ketika kita mengambil foto KTP secara langsung. Nah, apabila teman-teman
teman-teman mengalami kendala dalam merekam ataupun memfotokan KTP kita melalui handphone, silakan teman-teman cantumkan merek HP teman-teman, nomor versi aplikasi Rupiah Cepat, kemudian nanti teman-teman kirimkan data tersebut ke emailnya Rupiah Cepat, yaitu cs@rupiahcepat.co.id. Nah, saran dari Rupiah Cepat ini ya, pastikan ketika melakukan proses input foto KTP, pastikan tidak blur dan pencahayaannya terang, karena nanti data kita akan di-scan secara otomatis ke aplikasi Rupiah Cepat dan data-data kita akan muncul sesuai dengan eKTP yang kita masukkan tadi. Dan pastikan pencahayaannya dan fotonya tidak blur dari ketika kita mengambil fotonya. Nah, untuk proses pengajuan pinjamannya akan melalui proses verifikasi dalam waktu 24 jam dan dapat dicek di menu detail pinjaman. Nah, jika pengajuannya sudah diterima oleh pihak Rupiah Cepat, maka teman-teman nanti akan menerima SMS atau notifikasi pinjaman disetujui. Maka teman-teman harus menekan tombol aplikasi ajukan agar pinjaman teman-teman langsung cair ke rekening teman-teman. Nah, yang paling penting, mohon pastikan HP teman-teman selalu aktif dan menerima panggilan dari staf Rupiah Cepat, dan dana akan masuk ke rekening paling lambat itu adalah 20 menit, dan pastikan nomor teman-teman aktif dan bisa dihubungi. Nah, di sini ya, jika pinjaman teman-teman diterima dan disetujui, maka akan terlihat di menu detail pinjaman. Di sini saya mendapatkan Rp12.240.000 dengan jangka waktu 90 hari. Teman-teman bisa langsung lihat apakah pinjaman teman-teman diterima ataupun ditolak. Nah, pesan saya, jika teman-teman melakukan pinjaman online, pastikan gunakanlah pinjaman uang ini secara bijak dan gunakanlah seperlunya agar teman-teman bisa mengembalikan dananya tepat waktu. Jangan sampai teman-teman terlilit yang namanya pinjaman online sehingga teman-teman tidak bisa membayar dan kredit teman-teman buruk. Usahakan kredit teman-teman atau skor kredit teman-teman di pinjaman online itu baik agar teman-teman bisa mendapatkan limit pinjaman yang lebih besar dan juga jangka waktu yang besar pula. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.